Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya As Aprilia, NIM 1815210. Saya dari kelas BKI 4A. Yang terhormat Ibu Neng Purwanti, MA. Baik, pada kesempatan kali ini saya dan saudara saya, Neneng, akan menceritakan mengenai dampak dari COVID-19 ini. Baik, menurut saya atau yang saya rasakan dari dampak COVID-19 ini yang saya rasakan tentunya sangat berdampak sekali. Yang dimana dalam kehidupan sehari-hari dari dampak sektor perekonomian pun yang sangat agak sedikit terganggu atau terhambat, yang dimana setiap hari kita melakukan interaksi dengan orang-orang, tapi kita dibatasi dengan tidak langsung terjun ke masyarakat. Artinya dari dampak perekonomian pun yang saya rasakan dari penghasilan saya berdagang dan lain-lain itu sangat terganggu, artinya menurun. Dan dari kehidupan sosial saya pun di masyarakat saya dikurangi artinya tidak bertatap muka langsung ataupun mengobrol langsung karena adanya virus ini. Dan menurut saya pun dampaknya itu ya sangat banyak sekali gitu, yang dimana dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita melakukan yang seperti biasa, namun ini ada batasan-batasannya yang dianjurkan oleh pemerintah. Baik, oleh karena itu menurut saya kita sebagai masyarakat dengan adanya pandemi COVID-19 ini tetap menjaga kesehatan, artinya kita tetap standby di rumah saja, yang dimana meskipun dampak COVID-19 ini sangat berdampak bagi kita dalam kehidupan sehari-hari kita sangat terganggu, mulai dari ekonomi kita, kehidupan sosial kita di masyarakat maupun interaksi kita di dalam kehidupan masyarakat maupun sosial di masyarakat sedikit terganggu. Itu jangan jadikan alasan untuk kita tidak melakukan interaksi, artinya kita dapat mensiasatinya dengan komunikasi jarak jauh, artinya melalui media sosial maupun yang lainnya. Dan di sini saya itu dampak dari yang saya rasakan mengenai dari dampak pandemi COVID-19 ini ya. Pada kesempatan kali ini saya bersama saudara saya Neneng, yang dimana beliau juga merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini, yang dimana pasti semua orang merasakannya, yang dimana kita merasakan dampak dari COVID-19 ini. Oleh karena itu saya di sini akan melakukan wawancara kepada Neneng, saudara saya, mengenai dampak COVID-19 ini. Menurut Neneng, apa dampak dari COVID-19 ini yang Neneng rasakan selama dianjurkan untuk di rumah saja? Ya ada dampak negatif, ada dampak positifnya. Dimana dampak negatifnya itu jadi masyarakat itu merasa rugi adanya dampak COVID-19 ini. Yeah. Nah, dan positifnya itu ada ketika anak-anak tidak boleh keluar rumah. Nah, adapun kalau adapun COVID-19 ini sangat merugikan bagi masyarakat yang kurang cukup kebutuhannya. Nah, dan saat ini pun perekonomian di Indonesia sangatlah sudah turun, sudah tidak ada karena adanya COVID-19. Dan pasar-pasar mall pun sudah tidak ramai sekarang karena adanya COVID-19. Tidak seperti biasanya hari-hari. Nah, kita sudah menjelang hari raya Idul Fitri pun wisata-wisata pun ditutup sementara karena adanya COVID-19 ini. Yeah. Dan usaha pariwisata pun sangat tidak ada penghasilan sama sekali saat ini. Yeah. Karena tidak, jadi sangat berdampak sekali. Dan dampak dari COVID-19 pun, dan kita ini sebagai mahasiswa juga ya, yang dimana Neneng sebagai mahasiswa dari MA Mata Anwar Unma,
semester 6 dan saya mahasiswa dari UINESCO Banten. Dari dampak COVID-19 ini tentunya sangat berdampak bagi kita, yang dimana dalam proses belajar pun yang biasanya kita di dalam kelas, biasanya dosen langsung terjun langsung memberikan materi kepada kita, tapi ini dibatasi. Tapi ini kita melakukan kuliah online, yang dimana kendala dari kuliah online itu sangat beraneka ragam yang dapat mahasiswa rasakannya, mulai dari banyaknya kuota, mulai dari sinyal atau teman-teman yang ada di pelosok sana yang kurang sinyalnya, itu sangat berdampak sekali bagi kita, yang dimana kita biasanya terjun langsung menanyakan pada dosen mengenai materi, tapi ini ada batas-batasannya melalui kuliah online itu, dimana kuliah online itu sangat berdampak, ada dampak positif dan ada dampak negatif pun yang kita rasakan dari kuliah online tersebut. Oleh karena itu mengenai dampak COVID-19 ini tentunya ya ada dua sisi tersebut gitu, ada sisi positif dan sisi negatif pun yang dapat kita rasakan semua, dimana dampak positif dan negatif itu ya sangat beraneka ragam. Ya tentunya mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan atau kita ceritakan mengenai dampak dari COVID-19 ini, yang dimana dampak COVID-19 ini ya agak sedikit berdampak lah bagi kehidupan kita sehari-hari yang biasanya kita melakukan kehidupan yang sangat normal. Ini ada batas-batasnya dari pemerintah. Oleh karena itu saran dari saya, kita tetap semangat, jangan sampai putus asa, jangan jadikan COVID-19 ini kita menjadi down. Artinya kita harus tetap beraktivitas di rumah saja, ikuti aturan pemerintah, tetap social distancing, safety, kesehatan terus dijaga, tetap memakai aturan yang dianjurkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kita berdua, Neneng dan Naas, memohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada kesalahan. Oleh karena itu kami pamit. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.